Namaku Raka. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, desa yang masih kental dengan adat, mitos, dan kepercayaan turun-temurun. Sejak kecil aku dibesarkan oleh kakekku, Mbah Wiryo, karena kedua orang tuaku sudah meninggal akibat kecelakaan ketika aku masih balita. Mbah Wiryo dikenal sebagai sosok yang disegani di desaku. Beliau bukan sekadar seorang petani tua, tapi juga orang yang banyak orang anggap punya ilmu atau pengetahuan gaib yang dalam. Tidak jarang tetangga datang minta doa, minta air, atau sekadar petuah. Aku, cucunya, selalu melihat Mbah sebagai sosok sederhana, suka memakai sarung, baju lurik, dan ikat kepala. Namun, ada satu hal yang selalu membuatku heran sejak kecil. Di belakang rumah, tepat di dekat kandang ayam, ada satu kandang khusus yang ditutupi kain hitam. Kandang itu hanya berisi seekor ayam cemani berwarna hitam legam, dari bulu, paruh, kaki, hingga matanya. Tidak seperti ayam kampung biasa, ayam ini tampak kokoh, besar, dan matanya menatap tajam seolah memahami manusia. Raka, kata Mbah suatu sore, ingat baik-baik. Ayam ini bukan ayam biasa. Ini warisan leluhur kita. Jangan pernah menjualnya, jangan pernah menyembelihnya. Biarkan ia hidup sebagaimana adanya. Aku mengangguk meski tidak paham maksudnya. Bagiku, ayam tetaplah ayam. Tapi dari cara Mbah menatapnya, aku tahu ada sesuatu yang lebih dalam. Rahasia kandang hitam sejak kecil aku dilarang membuka kandang itu sembarangan. Mbah hanya akan masuk untuk memberi makan. Anehnya, ayam itu tidak pernah dikeluarkan untuk diumbar. Namun meski begitu, ayam itu tidak pernah sakit, tidak pernah kurus, dan suaranya pun nyaring, berbeda dari ayam lain. Beberapa kali aku mendengar bisikan tetangga, katanya ayam cemani itu adalah pegangan Mbah Wiryo. Ada yang bilang, ayam itu bisa mendatangkan rezeki. Ada juga yang bilang, ayam itu adalah tumbal yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Aku tidak tahu mana yang benar, dan Mbah tidak pernah mau menjelaskan secara rinci. Yang jelas, setiap kali panen, meski sawah kami tidak luas, hasilnya selalu lebih dari cukup. Tidak pernah gagal, bahkan saat tetangga-tetangga lain mengeluh gagal panen karena hama atau banjir. Waktu berjalan, aku tumbuh dewasa. Hingga suatu malam, saat usiaku menginjak 25 tahun, Mbah memanggilku dengan suara berat. Beliau terbaring sakit di ranjang, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Raka, ucapnya lirih, waktuku tidak lama lagi. Ada yang harus kau pegang erat-erat. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Jangan bicara begitu, Mbah. Mbah pasti sembuh. Beliau menggeleng. Dengar, cucuku. Ayam cemani itu sekarang aku titipkan padamu. Ingat pesanku, jangan pernah menjual, jangan pernah menyembelih. Selama kau menjaga, hidupmu akan selamat. Tapi jika kau melanggar, musibah akan menimpa keluargamu. Aku menelan ludah, merinding mendengar nada serius Mbah. Tapi Mbah, ini hanya ayam. Tidak, suara Mbah meninggi, kau tidak tahu. Ayam itu sudah menjadi bagian dari perjanjian leluhur kita. Jika kau menentang, kutukan itu akan menuntut balas. Beberapa detik setelah mengucapkan kata-kata itu, Mbah terbatuk keras, lalu tubuhnya lemas. Malam itu juga, Mbah meninggal sepeninggal Mbah, aku merasa hidupku berubah. Rumah terasa kosong, namun ayam cemani itu tetap ada di kandang, seperti penjaga bisu. Aku menikah dengan seorang gadis desa bernama Sari, dan kami membangun rumah tangga sederhana. Awalnya, semuanya berjalan baik. Namun lama-lama, aku mulai merasa terbebani dengan keberadaan ayam itu. Sari pun sering mengeluh. Mas, buat apa sih ayam itu dipelihara? Tidak bisa dijual, tidak bisa dimakan. Hanya bikin kita repot saja. Aku terdiam, teringat pesan Mbah. Tapi ini pesan Mbah, Sar. Jangan pernah dijual, jangan disembelih. Sari menghela napas. Kalau hanya ayam, kenapa harus dianggap begitu penting? Kita butuh uang, Mas. Panen belakangan ini kurang. Kalau ayam itu dijual, lumayan bisa buat biaya sekolah anak nanti. Aku hanya bisa terdiam. Benar juga kata Sari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aku semakin gelisah. Beberapa kali ada orang datang menawar ayam itu dengan harga tinggi.
Ada yang bahkan berani membayar 10 kali lipat dari harga ayam biasa. Suatu malam, saat aku duduk di depan kandang, aku melihat mata ayam cemani itu menatapku tajam. Rasanya seperti ada suara di kepalaku, berbisik, "Jangan, jangan, jangan." Aku bergidik, buru-buru meninggalkan kandang. Namun semakin lama, rasa penasaran dan kebutuhan ekonomi membuatku goyah. Hingga suatu hari, aku membuat keputusan bodoh. Aku menjual ayam cemani itu hari itu. Seorang kolektor dari kota datang dan membeli ayam tersebut dengan harga sangat tinggi. Aku dan Sari sangat senang, kami merasa mendapat rezeki besar. Dengan uang itu kami membeli perabotan baru, memperbaiki rumah, dan sebagian disimpan. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Malam pertama setelah ayam itu pergi, aku mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku melihat Mbah Wiryo berdiri di depan rumah dengan wajah marah, matanya merah menyala. "Kenapa kau langgar wasiatku, Raka?" Aku terbangun dengan keringat dingin, tubuh gemetar. Keesokan harinya, padi di sawah mulai menguning sebelum waktunya, lalu rontok begitu saja. Hama tikus menyerang tanpa ampun. Panen gagal total. Tak berhenti di situ. Sari mendadak jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, namun dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti. Seminggu kemudian, anak pertamaku, Andi, ikut sakit. Ia meracau, menyebut-nyebut nama Mbah Wiryo dalam tidurnya. Aku mulai ketakutan. Tapi aku masih mencoba menyangkal, menganggap semua ini hanya kebetulan. Sampai akhirnya, malam itu, aku mendengar suara ayam berkokok. Suara ayam cemani, padahal aku tahu jelas ayam itu sudah tidak ada di rumah. Aku keluar rumah dengan tubuh gemetar. Di halaman, samar-samar aku melihat bayangan hitam berbentuk ayam melintas cepat. Jantungku berdegup kencang. Aku sadar, aku sudah melanggar pesan Mbah. Dan kini, kutukan itu benar-benar mulai menimpa keluargaku. Aku menatap langit malam yang kelam, lalu berbisik lirih, "Mbah, apa yang sudah kulakukan? Namaku masih Raka. Dan sejak ayam cemani itu kujual, hidupku tidak lagi sama." Malapetaka datang satu demi satu, dan aku benar-benar merasakan bahwa pesan Mbah Wiryo dulu bukan sekadar omong kosong. Malam itu aku masih duduk di teras rumah. Angin berembus dingin, dedaunan bergesekan pelan. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah suara ayam berkokok dari arah belakang rumah. Bukan kokok ayam kampung biasa, melainkan kokok berat dan panjang, suara yang persis sama dengan ayam cemani peninggalan Mbah. Padahal ayam itu sudah tidak ada di rumah. Sudah kujual, kuberikan pada seorang kolektor kaya dari kota. Aku menelan ludah, jantungku berdetak keras. Sari yang sakit masih terbaring di dalam kamar, tubuhnya panas dingin, kadang meracau. Aku takut suara itu membangunkannya. Aku bangkit, menyalakan senter, dan memberanikan diri berjalan ke arah kandang. Langkahku terasa berat. Setiap aku mendekat, suara kokokan itu semakin jelas, sampai akhirnya, ketika kuarahkan cahaya senter, kandang kosong itu bergetar sendiri. Aku terperanjat mundur. Kain hitam penutup kandang bergoyang meski angin malam sangat pelan. Lalu terdengar suara sayap mengepak, keras sekali, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Brak! 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 Aku ingin lari, tapi kakiku seolah terpaku di tanah. Dan saat aku menatap lebih lama, kain hitam itu tiba-tiba sobek, seperti dicakar dari dalam. Dari celah sobekan, aku melihat sepasang mata merah menyala. Besok paginya, keadaan Sari makin parah. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan yang paling membuatku ngeri, urat-urat di leher dan lengannya mulai menghitam. Aku segera membawanya ke puskesmas. Dokter yang memeriksanya hanya menggeleng. Tidak ada penyakit khusus. Hasil tes normal. Mungkin kelelahan atau infeksi ringan. Coba istirahat cukup dan banyak minum. Tapi aku tahu, ini bukan sakit biasa. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Anak pertamaku, Andi, juga makin sering demam di malam hari. Kadang ia tiba-tiba terbangun sambil menjerit. "Bapak, ada ayam hitam di kamar." Ayam itu matanya merah, Pak. Aku merinding mendengarnya. Aku tahu Andi tidak mungkin berbohong. Kabar buruk dari sawah sial tidak berhenti di rumah. Sawah yang kutanam dengan susah payah, seharusnya siap panen bulan depan, tiba-tiba hancur diserang hama tikus. Tikus-tikus itu muncul berbondong-bondong,
seolah tidak ada habisnya. Racun sudah kutabur, jebakan sudah kupasang, tapi tidak ada yang mempan. Aku termenung di pematang sawah, memegangi kepala. Tetangga-tetangga yang melihat hanya bisa menggeleng prihatin. Raka, ini aneh sekali. Sawah kami masih aman, hanya sawahmu saja yang diserang, kata salah seorang tetangga. Aku tahu itu bukan sekadar kebetulan. Semua ini terjadi setelah aku menjual ayam cemani beberapa malam berturut-turut. Aku mimpi buruk. Selalu mimpi yang sama, Mbah Wiryo berdiri di ujung rumah dengan wajah marah, dan di sampingnya ayam cemani itu menatapku. Kau lancang, Raka. Kau mengkhianati darah leluhurmu, suara Mbah bergema keras. Setiap kali aku mencoba mendekat untuk meminta maaf, Mbah lenyap bersama ayam itu, menyisakan tawa panjang yang menggema hingga aku terbangun dengan tubuh penuh keringat suatu malam. Saat aku sedang menjaga Sari yang terbaring, terdengar ketukan di pintu. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Siapa yang datang sepagi itu? Aku ragu, tapi akhirnya membuka pintu. Di luar berdiri seorang lelaki tua yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pakaiannya lusuh, matanya cekung, wajahnya pucat. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Anak muda, kau telah menjual apa yang tidak seharusnya dijual. Sekarang kutukan itu akan menuntut balas." Aku kaget. Siapa, Pak? Maksudnya apa? Orang tua itu hanya menghela napas, lalu berjalan menjauh begitu saja tanpa menjelaskan lebih lanjut. Aku berdiri kaku di depan pintu, tidak bisa berkata apa-apa. Pagi itu, aku dikejutkan oleh jeritan tetangga. Ayam-ayam kampung yang kupelihara di belakang rumah ditemukan mati semua. Anehnya, tidak ada luka di tubuh mereka, tapi darah mereka seperti habis terkuras. Beberapa tetangga berkata itu ulah musang. Tapi aku tahu, ini bukan musang. Ini tanda. Sore harinya, malapetaka lebih besar datang. Anak keduaku, Rini, yang baru berusia 5 tahun, mendadak jatuh sakit. Tubuhnya panas luar biasa, matanya melotot, lalu ia kejang-kejang di hadapanku. Aku panik, membawanya ke rumah sakit kota dengan motor butut. Tapi dokter berkata kondisinya kritis. Malam itu juga, Rini menghembuskan napas terakhir. Tangisku pecah di ruang jenazah. Sari yang masih sakit parah menjerit histeris. Andi hanya bisa menangis ketakutan di pelukanku. Aku merasa dunia runtuh. Dan dalam hati kecilku aku tahu, semua ini karena aku menjual ayam cemani itu sejak malam itu, aku tidak pernah bisa tidur tenang. Suara ayam berkokok selalu terdengar di sekitar rumah, kadang dari belakang, kadang dari atap, kadang dari dalam kamar sendiri. Setiap kali aku mencoba berdoa, bayangan Mbah selalu muncul dalam pikiranku, marah, menatapku tajam. Aku benar-benar menyesal, tapi penyesalan itu terlambat. Kutukan sudah berjalan. Dan aku bisa merasakan, ini baru awalnya saja dan sejak ayam cemani itu kujual, satu demi satu keluargaku mulai ditimpa malapetaka. Kematian anakku yang kedua, Rini, adalah pukulan terbesar. Sejak hari itu, aku merasa tidak lagi menjadi manusia normal. Hidupku dihantui rasa bersalah, ketakutan, dan teror yang tak pernah selesai. Malam setelah pemakaman Rini, aku duduk di ruang tengah dengan mata sembab. Dan benar saja, kadang aku mendengar suara langkah cakar di atas atap rumah puncaknya. Suatu malam, aku terbangun karena mencium bau anyir darah. Aku menyalakan lampu dan melihat lantai kamar penuh bercak merah. Aku panik, segera memeriksa tubuh Sari dan Andi. Mereka tidak terluka. Lalu dari mana darah itu? Saat aku mengikuti jejaknya, darah itu mengarah ke kandang kosong di belakang rumah. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku hampir berhenti. Ayam cemani itu berdiri di dalam kandang, tubuhnya utuh seperti dulu, tapi bulunya basah kuyup oleh darah segar. Aku menjerit, mundur, lalu ayam itu berkokok keras sekali, hingga kaca jendela rumah bergetar. Dan sejak malam itu, aku tahu, kutukan ini tidak akan berhenti sampai ada nyawa yang cukup untuk menebusnya. Kini aku hidup dalam ketakutan setiap detik. Kematian sudah menjemput satu anakku. Istriku sakit keras. Anakku yang lain dihantui. Keluargaku satu demi satu terkena musibah. Dan ayam cemani itu, kini tidak hanya menghantui mimpi, tapi benar-benar kembali ke rumah. Aku sudah terjerat. Tidak ada jalan keluar. Ayam itu akan terus menagih, darah demi darah, nyawa demi nyawa. Kini aku sadar, rumahku tidak lagi seperti rumah.
Ia sudah berubah menjadi semacam kuburan berjalan. Setiap sudutnya dipenuhi aroma kematian. Dan semuanya bermula sejak aku menjual ayam cemani warisan Mbah Wiryo. Malam itu aku duduk di sisi ranjang, menjaga Sari yang tubuhnya semakin kurus. Andi sudah tertidur pulas, tapi wajahnya pucat, seolah mimpi buruk terus menghantui. Tiba-tiba, di dalam kamar sendiri, terdengar suara kokok ayam. Suara itu datang dari bawah ranjang. Aku terperanjat, memeluk Sari. Sari menjerit lemah, "Mas, dia di sini." Ayam itu di bawah ranjang. Dengan tangan gemetar aku meraih senter. Saat aku menunduk, sinar senter menyorot ruang sempit bawah ranjang. Dan di sana, sepasang mata merah menyala menatapku tajam. Aku sontak menjatuhkan senter. Dari bawah ranjang terdengar suara sayap mengepak keras, lalu angin dingin menyapu seluruh kamar. Sari langsung pingsan. Aku hanya bisa menutup wajahku dengan tangan, tubuhku gemetar hebat. Keesokan harinya, kabar tentang rumahku makin menyebar. Tetangga sudah mulai enggan mendekat. Ada yang berbisik-bisik, katanya setiap malam mereka mendengar suara ayam berkokok dari arah rumahku, padahal semua ayam kampung sedang tidur. Ada pula yang bilang mereka melihat bayangan ayam hitam raksasa bertengger di atap rumahku. Seorang tetua desa bahkan mendatangiku. "Raka, maaf, mulai sekarang lebih baik kau jangan ikut kegiatan desa dulu." Warga takut. "Rumahmu dianggap membawa sial." Aku terdiam. Dadaku sesak. Aku semakin merasa sendirian. Mimpi dikubur hidup-hidup malamnya, aku kembali bermimpi buruk. Kali ini lebih mengerikan. Dan benar saja, kadang aku mendengar suara langkah cakar di atas atap rumah puncaknya. Suatu malam, aku terbangun karena mencium bau anyir darah. Aku menyalakan lampu dan melihat lantai kamar penuh bercak merah. Aku panik, segera memeriksa tubuh Sari dan Andi. Mereka tidak terluka. Lalu dari mana darah itu? Saat aku mengikuti jejaknya, darah itu mengarah ke kandang kosong di belakang rumah. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku hampir berhenti. Ayam cemani itu berdiri di dalam kandang, tubuhnya utuh seperti dulu, tapi bulunya basah kuyup oleh darah segar. Aku menjerit, mundur, lalu ayam itu berkokok keras sekali, hingga kaca jendela rumah bergetar. Dan sejak malam itu, aku tahu, kutukan ini tidak akan berhenti sampai ada nyawa yang cukup untuk menebusnya. Kini aku hidup dalam ketakutan setiap detik. Kematian sudah menjemput satu anakku. Istriku sakit keras. Anakku yang lain dihantui. Keluargaku satu demi satu terkena musibah. Dan ayam cemani itu, kini tidak hanya menghantui mimpi, tapi benar-benar kembali ke rumah. Aku sudah terjerat. Tidak ada jalan keluar. Ayam itu akan terus menagih, darah demi darah, nyawa demi nyawa. Kini aku sadar, rumahku tidak lagi seperti rumah. Ia sudah berubah menjadi semacam kuburan berjalan. Setiap sudutnya dipenuhi aroma kematian. Dan semuanya bermula sejak aku menjual ayam cemani warisan Mbah Wiryo. Malam itu aku duduk di sisi ranjang, menjaga Sari yang tubuhnya semakin kurus. Andi sudah tertidur pulas, tapi wajahnya pucat, seolah mimpi buruk terus menghantui. Tiba-tiba, di dalam kamar sendiri, terdengar suara kokok ayam. Suara itu datang dari bawah ranjang. Aku terperanjat, memeluk Sari. Sari menjerit lemah, "Mas, dia di sini." Ayam itu di bawah ranjang. Dengan tangan gemetar aku meraih senter. Saat aku menunduk, sinar senter menyorot ruang sempit bawah ranjang. Dan di sana, sepasang mata merah menyala menatapku tajam. Aku sontak menjatuhkan senter. Dari bawah ranjang terdengar suara sayap mengepak keras, lalu angin dingin menyapu seluruh kamar. Sari langsung pingsan. Aku hanya bisa menutup wajahku dengan tangan, tubuhku gemetar hebat. Keesokan harinya, kabar tentang rumahku makin menyebar. Tetangga sudah mulai enggan mendekat. Ada yang berbisik-bisik, katanya setiap malam mereka mendengar suara ayam berkokok dari arah rumahku, padahal semua ayam kampung sedang tidur. Ada pula yang bilang mereka melihat bayangan ayam hitam raksasa bertengger di atap rumahku. Seorang tetua desa bahkan mendatangiku. "Raka, maaf, mulai sekarang lebih baik kau jangan ikut kegiatan desa dulu." Warga takut. "Rumahmu dianggap membawa sial." Aku terdiam. Dadaku sesak. Aku semakin merasa sendirian malamnya. Aku kembali bermimpi buruk. Kali ini lebih mengerikan. Aku bermimpi berada di dalam sebuah lubang tanah yang dalam.
Di sekelilingku tanah basah, gelap, dan aku terkubur hidup-hidup. Aku berteriak minta tolong, tapi tidak ada suara keluar. Di atas liang itu, aku melihat ayam cemani berdiri, menatapku. Kokokannya menggema, lalu tanah mulai menimbun tubuhku sedikit demi sedikit. Sesaat sebelum tanah menutup wajahku, aku melihat wajah Mbah Wiryo muncul di samping ayam itu. Kau sudah melanggar, Raka. Kuburanmu sudah menunggu. Aku langsung terbangun dengan napas tersengal. Seluruh tubuhku basah oleh keringat. Dan lebih parah lagi, selimut yang kupakai berbau tanah basah. Kondisi Sari makin parah. Ia tidak bisa makan. Tubuhnya tinggal tulang. Kadang matanya kosong menatap langit-langit, lalu ia berkata pelan, "Mas, aku dengar suara orang menggali tanah di dalam rumah." Aku menahan tangis. Aku tahu yang ia maksud bukan orang. Itu kutukan yang semakin dekat. Malam itu, Sari tiba-tiba kejang lagi. Tubuhnya melengkung, matanya memutih, lalu ia berteriak dengan suara bukan suaranya sendiri. Nyawa belum cukup. Darah belum lunas. Aku menjerit, memeluk tubuhnya, tapi ia terus meronta. Dan saat itu juga, lampu kamar padam. Dalam kegelapan, aku mendengar kokok ayam tepat di telingaku beberapa hari kemudian. Musibah lebih besar menimpa. Pagi itu aku bangun dan mendapati Andi tidak ada di ranjangnya. Aku panik, mencarinya ke seluruh rumah. Tapi yang kutemukan hanya jejak kaki kecil bercampur jejak cakar ayam yang mengarah ke pintu belakang. Aku berlari keluar, berteriak memanggil nama anakku. Tetangga ikut membantu mencari. Kami menyusuri sawah, kebun bambu, bahkan sungai. Tapi Andi tidak pernah ditemukan. Ia menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah suara ayam berkokok dari kejauhan, suara yang sama, seolah menertawakan penderitaanku. Sejak Andi hilang, rumahku benar-benar terasa seperti kuburan. Setiap malam aku mendengar suara tanah digali dari bawah lantai. Kadang aku mencium bau bangkai ayam yang menyengat, padahal tidak ada apa-apa. Sari semakin lemah, nyaris tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa duduk di sampingnya, menunggu ajal yang entah kapan datang. Aku merasa rumah ini bukan lagi tempat tinggal, melainkan liang lahat yang pelan-pelan menelan seluruh keluargaku. Kini aku benar-benar sendirian. Anak keduaku mati. Anakku yang pertama menghilang. Istriku hanya menunggu giliran. Dan aku tahu sebentar lagi namaku juga akan dipanggil. Karena ayam itu tidak akan berhenti sebelum semua lunas. Ayam cemani itu bukan sekadar warisan. Ia adalah kutukan. Dan aku, pewaris kutukan itu, kisah terakhirku. Setelah semua kejadian, aku sadar bahwa sejak hari aku menjual ayam cemani peninggalan Mbah, jalan hidupku sudah tidak bisa kembali lagi. Malam itu, tubuh Sari semakin dingin. Nafasnya tersengal, matanya setengah terpejam. Aku menggenggam tangannya erat-erat, menangis tanpa henti. "Sar, bertahanlah, jangan tinggalkan aku." Ia menoleh pelan, bibirnya bergetar. "Mas, ayam itu, dia menjemputku." Aku menoleh, dan jantungku hampir berhenti. Di sudut kamar, samar-samar aku melihat ayam cemani itu berdiri tegak, bulunya hitam legam, matanya merah menyala. Sari mengerang, tubuhnya menegang, lalu napasnya terhenti. Aku berteriak, memeluknya erat. Tapi tubuhnya sudah kaku. Istriku pergi, meninggalkanku seorang diri. Kini aku benar-benar sendiri. Anak keduaku mati. Anak pertamaku hilang. Istriku sudah meninggal. Rumah ini terasa semakin dingin, semakin sunyi. Tapi kesunyian itu justru diisi dengan suara-suara aneh. Kokok ayam di tengah malam, langkah kaki di atap, suara tanah digali dari bawah lantai. Aku tidak tidur berhari-hari. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu bermimpi dikubur hidup-hidup bersama ayam itu. Kedatangan yang kutunggu suatu malam, aku duduk di ruang tengah dengan mata kosong. Lilin kecil menyala di hadapanku. Aku tidak lagi takut. Aku tahu giliranku sudah dekat. Tiba-tiba, suara sayap mengepat terdengar keras dari luar. Angin kencang menerobos pintu dan jendela. Lilin padam. Dan di sana, di tengah ruang tamu, ayam cemani itu muncul. Besar, tinggi, matanya merah menyala seperti bara. Suaranya bergema, bukan sekadar kokok ayam, tapi suara yang menyerupai tawa manusia. "Akhirnya kau datang," bisikku lirih.
Aku tidak melawan. Aku tahu ini balasan dari perbuatanku. Ayam itu berkokok sekali, dan tiba-tiba lantai rumah bergetar. Dari bawah tanah terdengar suara lirih seperti orang menggali. Retakan muncul di lantai, lalu tanah mulai menganga. Aku terperangah melihatnya. Dari lubang itu keluar bau anyir darah yang menusuk hidung. Dan perlahan, lubang itu melebar menjadi liang lahat, persis seperti di mimpiku. Suara Mbah terdengar, samar tapi jelas, "Raka, inilah akhir dari pengkhianatanmu. Kau melanggar wasiat. Kau harus membayar." Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku berat, seperti ada yang menyeretku. Aku jatuh ke dalam lubang itu. Tanah basah menelan tubuhku sedikit demi sedikit. Di atas, aku melihat ayam cemani berdiri di bibir liang, matanya menatapku puas. Aku menjerit sekuat tenaga, tapi tanah makin menutup tubuhku. Nafasku sesak. Gelap semakin pekat. Dan saat wajahku hampir tertutup tanah, aku sempat mendengar kokok ayam terakhir, panjang, keras, menggema, sebelum semuanya benar-benar gelap. Sejak malam itu, rumahku dibiarkan kosong. Orang-orang desa enggan mendekat. Mereka percaya rumah itu telah menjadi kuburan. Mereka bilang, setiap malam masih terdengar suara ayam berkokok dari dalam rumah. Kadang ada orang yang lewat, melihat bayangan ayam hitam sebesar manusia bertengger di atap. Dan menurut cerita yang beredar, tanah di halaman rumah itu selalu basah, seolah ada jasad yang baru dikubur di bawahnya. Itulah aku. Itulah akhir hidupku.